Al-Ikhlas itu kan terkait dengan akidah, ya, akidah. Sementara isi Al-Quran itu dibagi 3, ya, kurang lebih. Akidah, ya, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Jadi ketika Al-Ikhlas itu membahas tentang akidah, maka seolah-olah dia adalah resume, ya, ataupun perwakilan, ya, dari sepertiga kandungan Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kajian tafsir IKADI. Pada hari ini, insya Allah kita akan membahas tafsir atau kita tadabbur terhadap surat Al-Ikhlas. Surat yang khusus, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa kita ditemani dengan Ustadz narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Ahmad Yusuf. Selamat datang Ustadz, selamat bertemu kembali di pertemuan kita. Ya, alhamdulillah. Sehat Ustadz, ya? Alhamdulillah, ya. Sehat, senang sekali bisa hadir lagi dalam podcast tafsir ini, ya. Alhamdulillah Ustadz, ya. Baik Ustadz, sekarang kita coba bahas Al-Ikhlas Ustadz, ya. Insya Allah, insya Allah. Ini suratnya terbilang surat pendek, ya, tapi digemari Ustadz. Ya, karena pendeknya sering dibaca gitu, ya, oleh kita dalam sholat gitu, ya. Betul, betul. Apalagi kalau yang sholatnya kita ingin cepat-cepat gitu, ya Ustadz, ya. Betul. Tapi tentu walaupun pendek ini maknanya luar biasa, Ustadz, ya, Al-Ikhlas ini. Mungkin Ustadz bisa prolognya dulu tentang Al-Ikhlas seperti apa, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah kita akan membahas surat Al-Ikhlas, ya. Hanya 4 ayat, 4 ayat. Tapi ini adalah surat yang istimewa. Bahkan banyak nanti kita akan coba pelajari keistimewaan ataupun keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Kita coba pertama memahami sababun nuzul dulu, ya, sebab-sebab turun surat Al-Ikhlas ini. Kemudian kenapa surat Al-Ikhlas ini dinamai Al-Ikhlas, meskipun tidak ada kata ikhlas, ya, di dalam surat Al-Ikhlas ini. Nah, terkait dengan sababun nuzul ataupun sebab-sebab turun surat Al-Ikhlas ini adalah dan surat Al-Ikhlas ini surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada 2 riwayat, ya, yang menyebutkan sababun nuzul ini. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Jadi orang-orang musyrik itu bertanya kepada Nabi SAW, unsub lana robbak, ya. Unsub ini ceritakan asal usul Tuhan kamu dari mana. Ada juga yang meriwayatkan ketika orang-orang Yahudi itu mengatakan kami menyembah Uzair itu putra Allah, Uzair ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan kami menyembah Isa ibnullah juga, ya. Kemudian orang-orang Majusi kami menyembah api, ya, menyembah api. Mereka seakan-akan bertanya, apa yang kamu sembah olehmu wahai Muhammad? Jadi orang-orang kafir itu kan orang-orang yang tidak beriman, ya. Mereka itu biasanya menyembah sesuatu yang kasat mata, yang kelihatan, ya. Dan begitu juga, ya, di masyarakat kita zaman dahulu, orang-orang yang animisme, dinamisme itu ada yang menyembah pohon, menyembah batu, ya, menyembah apa saja, ya, mereka bikin simbol-simbol Tuhan, gitu, ya. Simbol-simbol yang kelihatan. Ya. Nah, sementara kita ini orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, bahwa kita itu dikatakan beriman karena kita meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ghaib, yang tidak kelihatan. Nah, jadi ketika mereka bertanya demikian, unsub lana robbak, ya, ceritakan asal usul Tuhanmu, atau sif lana robbak, coba deskripsikan Tuhanmu itu seperti apa Muhammad. Maka turunlah surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu yang esa, ya, Allahu somad, ya, Allah tempat
bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan, la walida lahu la walada lahu wa la walid, tidak punya anak dan tidak punya ayah ataupun ibu, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada yang semisal, ya, la matsila lahu, tidak ada yang semisal Allah. Jadi itu sababun nuzul turun surat Al-Ikhlas ini, ketika orang-orang musyrik seakan-akan mereka itu bertanya, seperti apa sih Tuhanmu itu? Kok kami tidak bisa melihat? Tuhan-Tuhan kami kelihatan semuanya, gitu kan. Itu pertanyaannya tuh menantang atau ingin mencari tahu gitu? Biasanya seperti sih, apa, Ustaz? Biasanya sih kalau orang kafir, orang musyrik itu ketika bertanya kepada Nabi, bukan bertanya karena mereka cari tahu, bukan, tapi seakan-akan nantangin gitu. Ya. Misalnya mereka tanya, kapan sih hari kiamat gitu, ya. Betul. Kapan hari kiamat? Itu cuma nantangin aja, bukan mau beriman, gitu ya. Nah itu sababun nuzul dari surat Al-Ikhlas ini. Kemudian yang kedua, kenapa surat ini disebut surat Al-Ikhlas, ya, meskipun tidak ada kata ikhlas ya dalam surat tersebut, ya. Kata para ulama, karena surat Al-Ikhlas ini mengajarkan kita untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah, memurnikan niat, ya. Niat yang murni disebut ikhlas, ya. Mengikhlaskan kita keimanan kepada Allah, memurnikan kebergantungan kita kepada Allah, Allahus Samad, ya, memurnikan Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan-tuduhan yang fitnah-fitnah orang kafir yang menuduh Allah punya anak dan sebagainya. Jadi kita mengikhlaskan, memurnikan penyembahan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut surat Al-Ikhlas, ya. Meskipun sebenarnya surat-surat di dalam Al-Quran urutannya, penamaannya itu disebut tauqifi, ya. Tauqifi itu kalau bahasa sederhananya dari sononya udah begitu, gitu. Jadi kita tidak bisa membuat-buat nama surat Al-Quran, ya, hanya sebatas yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tauqifi, dari sananya udah begitu, gitu, ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi penamaannya itu sudah istilahnya sudah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya. Bahwa nama suratnya ini, gitu, ya. Mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu nama surat itu ya dari Rasulullah, gitu, dari Rasulullah SAW. Dan Nabi itu kan wama yantiku anil hawa, ya. Nabi tidak pernah berbicara kecuali wahyu. Ya, wahyu. Meskipun beberapa surat seperti misalnya yang surat Al-Fatihah yang sudah kita pelajari itu banyak nama. Misalnya sebagian juga surat yang ke-40 ada yang menyebut surat Al-Mu'min, ada yang menyebut surat Ghafir, ya, Ghafir. Al-Anfal juga ada beberapa nama, kemudian surat At-Taubah juga ada beberapa nama, ya. Kalau Ikhlas ini disebut kulhu, itu nama resmi, kan kita seringnya kulhu, ya. Iya, surat kulhu katanya, kulhu Falak Binas. Iya, kulhu Falak Binas. Nah, itu mah kayaknya ini aja memudahkan. Istilah yang digunakan oleh orang-orang kita, ya, khususnya wallahualam di Jawa Barat aja. Kalau di daerah yang lain kayaknya wallahualam, ya. Bahkan di Arab sendiri nggak dikenal, dikenal, ya. Kulhu, ya, karena kulhu, kuliah, ayyuhal kafirun, kuliah, jadi itu mah nama-nama singkatan aja, apalagi orang Sunda sering singkat-singkat, ya. Iya. Cireng, aci di cireng, terus aci digoreng, cilok, aci dicolong, singkat. Iya. Mangga Ustaz, dilanjut Ustaz. Ya, berikutnya ini yang paling menarik, ya. Tadi Al-Ikhlas itu, surat Al-Ikhlas ini kenapa digemari oleh masyarakat kita? Bukan tidak beralasan. Mungkin kalau alasan sederhana karena suratnya pendek, gitu, ya. Jadi kalau mau sholat cepat, baca Al-Ikhlas, gitu, ya. Sebenarnya Al-Ikhlas ini juga surat yang memang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk dibaca dalam
sholat-sholat tertentu, khususnya sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah, kan sunnahnya ya, rakaat pertama Al-Kafirun, ya. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya. Kemudian dalam sholat witir, ya, dalam sholat witir juga disunahkan baca Al-Ikhlas meskipun dengan Al-Falaq dan An-Nas, seperti itu. Nah, di samping itu Al-Ikhlas ini juga dengan singkat, dengan pendek, meskipun dengan pendek, dia memiliki banyak keutamaan, ya. Misalnya yang pertama terkait dengan Nabi SAW menyetujui, ya, seorang sahabat melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ini kalau dibahas usul fikih ini bisa panjang, ya. Apa hukum melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Ya meskipun kalau di zaman Nabi kan iqrarun Nabi, ya, salah satu hadis itu kan ketetapan Nabi, ya. Itu mungkin dibahas lain kali. Nah, jadi terkait surat Al-Ikhlas ini ada dua riwayat. Riwayat pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari, ya. Ada seorang laki-laki dari seorang sahabat yang diutus oleh Nabi dalam sebuah sariyah. Sariyah itu pasukan perang, ya. Tapi tidak diikuti oleh Nabi SAW, ya. Nah, si sahabat ini kebiasaannya itu adalah ketika dia mengimami sholat, maka dia baca surat, kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas. Di dua surat. Misalnya baca An-Naba, sebelum ruku dia baca Al-Ikhlas. Dia baca lagi misalnya Al-Ghasyiyah, sebelum ruku baca lagi Al-Ikhlas. Kemudian dilaporkan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sahabatmu ini kok suratnya agak beda gitu, ya. Setiap dia baca surat dari Al-Quran dalam sholat selalu ditutup dengan Al-Ikhlas. Dan disinilah bijaknya Nabi, ya. Bijaknya Nabi. Nabi itu tidak begini, ya. Kalau mungkin kita tolong panggil orang itu. Nabi nggak nanya langsung. Nabi mungkin statementnya begini, yang Nabi itu kamu atau saya, gitu kan. Tapi Nabi bijak, gitu, ya. Nabi itu mengatakan begini, klarifikasi, ya. Jadi kata Nabi, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanya temanmu itu kenapa melakukan itu, apa tujuannya, apa motifnya. Ketika ditanya yang demikian, ini yang membuat kita tersentuh, gitu. Sahabat ini mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Wahai sahabat-sahabatku, kata sahabat yang tadi yang selalu baca Al-Ikhlas itu, kenapa saya melakukan demikian? Karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifatur rahman, sifat Allah yang maha penyayang, dan aku suka sekali, aku cinta kalau dalam sholatku aku selalu membaca surat itu. Maka apa jawaban Nabi ketika mengetahui motivasi si sahabat ini? Kata Nabi, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Kasih tahu dia, ya, kabari dia bahwa Allah mencintai dia sebagaimana dia mencintai surat Al-Ikhlas yang menunjukkan sifatur rahman, ya, sifat Allah. Jadi kalau kita banyak, ya, di zaman Nabi itu perbuatan-perbuatan sahabat yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi sahabat mengerjakan dan disetujui oleh Nabi. Ya. Bilal yang selalu wudhu kalau batal wudhu, itu dan sebagainya. Berarti sahabat itu dia betul-betul mendalami Al-Ikhlas, ya Ustadz, ya? Betul, selalu, ya, dibaca terus. Betul. Kalau kita kan kebanyakan baca karena pendek aja, gitu, ya. Baca karena tidak menyelami, tapi mereka itu makanya disebut Jilul Quran, ya, generasi Al-Quran. Ya. Jadi ketika membaca itu bukan sekedar untuk dapat pahala, bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban dalam sholat, tapi memang membaca ditadaburi, ya. Jarang-jarang kita misalnya baca satu surat gitu, ya, sangat mendalami, gitu, ya, menjiwai. Gitu, ya. Masya Allah. Begitu juga ada riwayat yang lain yang hampir sama, ya. Sahabat lain ini dia menjadi imam Masjid Quba
Dan dia itu, kalau ini sebaliknya, yang menjadi imam di Masjid Quba itu sebelum dia baca surat yang lain, dia baca Al-Ikhlas dulu. Misalnya selesai Al-Fatihah, sebelum baca surat yang lain dia baca Al-Ikhlas dulu. Dan ketika ditanya, diklarifikasi oleh Nabi kenapa dia melakukan demikian, jawabannya sama, ya, bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai surat Al-Ikhlas tersebut. Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalaka jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Jadi subhanallah ya, sahabat itu. Dan memang ya dalam beberapa riwayat disebutkan para sahabat itu di zaman Nabi selalu merindukan turunnya wahyu. Misalnya ada keadaan apa ya yang membuat kaum muslimin ini meminta solusi dari Nabi, mereka merindukan turunnya Al-Quran, turunnya wahyu. Makanya ada seorang sahabiah ketika ketika ditanya, ketika didatangi oleh sahabiah ini nangis ya, nangis. Kenapa? Bukan sekedar nangis ditinggalkan oleh kewafatan Nabi SAW. Beliau mengatakan, aku menangis karena wahyu udah terhenti gitu. Jadi selama ini kehidupan mereka itu senantiasa disupport ya oleh wahyu, oleh Al-Quran. Wahyunya terhenti dengan wafatnya Nabi SAW. Nah, kemudian ada juga keistimewaan surat Al-Ikhlas ini. Sering mungkin kita tahu ya bahwa Al-Ikhlas itu thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran ya, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi Nabi SAW itu pernah bertanya kepada sahabat, ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu anhu. Kata Nabi, wahai sahabat, apakah kalian berat untuk membaca sepertiga Al-Quran di waktu malam? Jadi kata Nabi itu menginginkan sahabat itu sebelum tidur baca sepertiga Al-Quran. Maka jawaban sahabat itu, sepertiga Al-Quran itu berapa? 10 juz kan? Ya. 10 juz kalau Al-Qurannya udah turun semua ya. Jadi makanya kata sahabat ketika mendengar sepertiga Al-Quran kan berpikirnya 10 juz gitu, sebelum tidur 10 juz gitu. Fasyaqqa dzalika alaihim ya. Para sahabat merasa berat, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang menjelang tidur bisa baca Al-Qur'an 10 juz gitu kan. Mau tidur apa mau baca Al-Qur'an gitu kan. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ya. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahul wahidus somad sulusul Quran ya. Surat Allahul wahidus somad maksudnya surat Al-Ikhlas sulusul Quran ya, sepertiga Al-Quran. Tapi juga jangan dimaknai sulusul Quran ini saya mah mudah aja kalau mau mengkhatamkan Al-Quran baca aja, baca 3 kali enggak demikian ya, itu tidak difahami demikian. Tapi maksudnya keagungan surat Al-Ikhlas ya, pahala surat Al-Ikhlas itu sebanding ya dengan sepertiga Al-Quran. Para ulama mengatakan kenapa disebut sulusul Quran, karena Al-Ikhlas itu kan terkait dengan akidah ya, akidah. Sementara isi Al-Quran itu dibagi 3 ya kurang lebih. Akidah ya, syariah dan akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Jadi ketika Al-Ikhlas itu membahas tentang akidah, maka seolah-olah dia adalah resume ya ataupun perwakilan ya dari sepertiga kandungan Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam. Jadi luar biasa ya Al-Ikhlas itu ya. Maknanya itu ya. Sampai setara atau sepadan sepertiga Al-Quran gitu ya. Itu tuh berarti kan pahalanya ya. Membaca sepertiga Al-Quran itu juga termasuk itu. Jadi bukan hanya dari segi maknanya saja, tadi kan tentang akidah itu ya. Iya, betul. Jadi pahalanya juga setara gitu. Sepertiga Al-Quran. Setara. Ya wallahualam ya terkait dengan ininya. Apakah setara dengan sepertiga Al-Quran atau pahalanya setara sepertiga Al-Quran. Ya, tapi ini menunjukkan bahwa Al-Ikhlas itu
begitu istimewa gitu ya, begitu istimewa. Ya. Sampai kata Nabi thuluthul Quran. Ustaz pindah dulu sebentar. Iya. Ini mumpung ingat tadi kan ada sahabat itu yang baca Al-Ikhlas dulu terus surat ya. Iya. Nah, saya tuh pernah baca ya. Jadi bahwa kalau urutan surat dalam sholat itu kan bagusnya berurut. Betul. Rakaat pertama, kedua itu. Nah, dikaitkan dengan itu seperti apa Ustaz ya? Iya. Jadi memang itu pengalaman pribadi saya juga sama ya. Dulu sebelum, udah lama ya tahun 90-an, saya ngekos gitu kan. Di samping kosan itu ada surau lah, ada musola. Kadang-kadang saya jadi imam. Suatu saat saya imam sholat maghrib. Ya kemudian saya itu agak sedikit lupa ya membaca surat apa ya? Ya katakanlah misalnya membaca surat Alam Nashrah ya, surat Asyarah, kemudian membaca surat Azazalah gitu ya, Azazalah. Saya waktu itu baca Azazalah dulu, kemudian Asyarah. Harusnya kan secara urutan Asyarah, Al-Insyirah dulu, baru surat Azazalah. Ya. Selesai sholat ada seorang syekh itu Syekh Hasan Bashir ya, Hasan Bashir. Beliau itu adalah seorang dosen ya waktu itu dari Sudan. Negur saya, ya akhi, itu di Quran mana dulu suratnya? Ya saya bilang Alam Nashrah dulu baru Azazalah gitu kan. Nah harusnya demikian ya, kalau mau baca dalam sholat mulai sesuai urutan Al-Quran. Meskipun ya itu sunnahnya demikian. Meskipun bukan berarti kalau bacanya kebalik gitu jadi ya. Batal sholat ya. Gitu ya. Jadi batal enggak. Kalau tidak salah Nabi SAW saja itu dalam hadis yang terkenal, dalam tahajudnya beliau yang sangat panjang, baca surat Al-Baqarah. Baca 3 surat paling panjang, itu beliau pertama baca Al-Baqarah, kemudian baca surat An-Nisa, kemudian baca Ali Imran gitu. Ya. Artinya tidak ada masalah ya, tapi sebaiknya kalau kita dalam sholat ya baca sesuai urutan Al-Quran. Bahkan kata para ulama, kalau kita sholat rakaat pertama sudah baca An-Nas, setelah An-Nas apa? Al-Baqarah berarti ada ya, maka hendaklah rakaat kedua tuh baca Al-Baqarah gitu ya, Al-Baqarah. Jadi muter gitu muter sesuai urutan Al-Quran. Iya. Baik Ustaz. Iya. Kita lanjut Ustaz untuk Al-Ikhlasnya ya. Iya. Mungkin bisa diuraikan per ayatnya Ustaz. Iya. Ya baik, jadi Al-Ikhlas ini 4 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu al-ahad, ahadun ya, asa. Jadi kenapa qul ya, Nabi diperintahkan untuk menyampaikan huwallahu ahad, dialah Allah yang asa. Ya karena tadi jawaban. Jadi orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi, ceritakan seperti apa Tuhan kamu itu. Maka kata Allah, qul, katakan huwallahu ahad. Nah, Allah yang esa ya. Dan beda ya antara ahadun dengan wahidun ya. Kalau ahadun, sebagian mengatakan ahadun itu adalah al-ahadus somad. Jadi ahad itu bagian dari asmaul husna. Ya, asmaul husna. Nama yang hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan ahad. Bedanya ahad dengan wahid apa? Ahad itu adalah menafikan yang lain. Jadi Allah hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Ahad itu esa, tunggal kalau kita terjemahkan ya. Tapi kalau wahid satu juga kan. Wahid ini menunjukkan permulaan bilangan. Setelah satu ada 2, 3, 4. Tapi kalau ahad, wahid, esa, artinya hanya Allah satu dan tidak ada yang lain gitu. Makanya qul huwallahu ahad ya, qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad ya, Allah tempat bergantung ya. Makanya sama seperti kita membaca misalnya Al-Fatihah sebelum ini,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita punya hajat, kalau kita punya permohonan, permintaan, keinginan, ya, kalau kita punya ada kesusahan, ya, kembalilah kepada Allah, ya, curhatlah kepada Allah, ya, sebelum curhat misalnya ke medsos, curhat di medsos, atau misalnya curhat ke teman. Kadang-kadang kita itu ya namanya manusia kadang lupa ya. Misalnya kita mengeluhkan kesusahan ekonomi, mengeluhkan kesehatan, langsung aja dalam pikirannya kalau kesusahan ekonomi kemana ya pinjem gitu kan, atau misalnya ngeluh kesehatan kepada siapa ya, kita berobat ke dokter mana gitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa yang pertama itu harusnya kita sampaikan dulu kepada Allah gitu kan. Ya, masalah keluarga, masalah anak. Jadi kalau ke Allah itu mau curhat apa saja silahkan ya. Curhat kepada Allah ya. Makanya sering disebut munajat ya, nangis ya. Kita sampaikan semuanya kepada Allah ya. Meskipun bukan berarti curhat kepada orang lain, kepada orang nggak boleh ya. Boleh kita ya istilahnya konsultasi, curhat kepada orang, cuma kalau bisa yang kompeten ya. Jangan mengeluhkan semua urusan kita kepada semua orang gitu ya. Ya. Nah, kalau curhat kepada Allah itu bukan sebuah kelemahan ya. Curhat kepada Allah itu justru disitulah kekuatan kita ya. Kita bersandar kepada Allah yang maha kuasa. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, tadi ini menafikan ya, Allah itu lam yalid, tidak punya anak, wa lam yulad, dan tidak diperanakan. Ya, Allah itu yang esa, al-awwalu huwal awwalu wal akhir. Ya, Allah itu yang terdahulu dan Allah yang terakhir. Maksudnya terdahulu di sini Allah itu sebelum ada yang lain-lain gitu ya. Allah itu tidak pernah ada ya. Allah itu maha ada gitu ya, maha wujud ya, wujud. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita bisa melihat, Allah maha melihat, kita bisa melihat, tapi penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Ya, Allah misalnya maha mengetahui, manusia juga ada yang punya ilmu, tapi ilmu manusia hanya ya kalau kita mencelupkan jari kita ke samudra, kemudian yang terambil itulah mungkin ilmu kita, sementara ilmu Allah itu seandainya seluruh kayu-kayu ya di bumi ini dijadikan pena ya, kemudian ditambahkan lagi dengan 7 kali lipat itu ya, juga kemudian air lautan itu dijadikan tinta, ditambahkan lagi 7 lautan lagi, tidak akan habis ya menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu ya keagungan ataupun makna dari surat Al-Ikhlas ini. Ya. Berarti Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang akidah ya Ustaz ya, kekuatan akidah kita sebetulnya ya. Betul. Dan ini menjawab tantangan-tantangan dari orang-orang Quraisy dan Yahudi itu ya. Iya, orang-orang kafir itu. Mereka menantang seperti apa sih Allah itu versi Nabi Muhammad kan gitu ya. Iya, dan di sini Rasulullah diberikan wahyu menggambarkan Allah yang sesungguhnya seperti apa gitu ya. Jadi pertanyaan dari orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu ya mungkin dalam tanda petik wajar gitu ya, bukan berarti kita menganggap pertanyaan itu wajar, tapi dalam tanda petik wajar karena mereka itu terbiasa menyembah sesuatu yang kasat mata tadi. Ya, sejak Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan zaman fatroh ya. Zaman fatroh itu hampir sekitar ya bisa 500 tahun itu. Zaman tidak ada nabi, mereka sudah terbiasa dengan menyembah berhala, menyembah sesuatu yang kelihatan. Jadi
dalam tanda petik pertanyaan mereka itu wajar gitu ya, wajar, logis ya. Tapi Nabi SAW dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya menjawab dengan surat Al-Ikhlas tadi. Ya. Alhamdulillah untuk kajian Al-Ikhlas ini ya sudah selesai Ustadz ya. Sebelum ditutup mungkin ini ada sedikit penutup ya. Satu hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang Nabi SAW meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Manusia itu telah mendustaiku padahal mereka tidak layak, tidak berhak berdusta kepadaku. Wasyatamani walam yakul lahu dzalik, dan mereka itu mencela menghinaku kata Allah, orang-orang kafir itu padahal mereka tidak layak untuk demikian. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qauluhu. Apa kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu kepada Allah? Mereka mengatakan la yu'idani kama bada'ani. Ya, mereka meyakini bahwa mereka itu tidak akan dikembalikan pada hari kiamat, tidak akan dibangkitkan. Ya, walaisa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Padahal ya membangkitkan makhluk di akhirat itu tidak lebih susah, ya, tidak lebih susah bagi Allah. Allah saja yang menciptakan pertama kali gitu ya. Jadi Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir yang mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan itu, mereka telah berdusta kepada Allah. Ya. Nah, kemudian penghinaan dan celaan orang kafir kepada Allah, Allah itu dicela oleh orang-orang kafir apa? Wa amma syatmuhu iyaya fa qauluhu ittakhadallahu walada. Adapun celaan ataupun fitnah ya tuduhan orang-orang kafir kepada Allah, mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Ya kan orang-orang kafir Nasrani mengatakan Isa ibnullah ya, putra Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ya, putra Allah. Nah, itu adalah yang apa istilahnya Allah, orang-orang kafir mencela Allah Subhanahu wa taala dengan demikian. Kata Allah, wa anal ahadus samad ya. Padahal aku ini adalah al-ahadus samad, yang esa ya, yang menjadi zat yang tempat bergantung. Lam alid walam ulad walam yakulli kufuwan ahad. Aku tidak punya anak, aku tidak pernah diperanakan dan tidak ada yang semisal dengan aku. Jadi betul-betul ya surat Al-Ikhlas ini memurnikan ya akidah tauhid kita kepada Allah sehingga disebut surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan ini jadi zikir juga Ustaz ya, Al-Ikhlas itu ya? Ya, betul. Jadi zikir di pagi hari, di sore hari, bahkan jadi ruqyah juga. Jadi ruqyah juga ya. Ruqyah ya, sebenarnya kalau memang betul ya, dari sekian banyak surat Al-Quran itu ada beberapa surat yang dijadikan zikir dan dijadikan ruqyah. Misalnya surat Al-Fatihah, kemudian surat ayat kursi, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa tidak semua Al-Quran tidak semua surat Al-Quran biasa dijadikan ruqyah? Karena ya contoh dari Nabi. Meskipun secara keseluruhan Al-Quran itu syifa semua ya, syifa ulima fis sudur ya, bahwa semua ayat Al-Quran itu bisa jadi obat. Ya. Baik, syukron jazakallahu Ustaz atas penjelasannya tentang surat Al-Ikhlas ini ya, yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penguatan ya kepada kita semua tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita bergantung ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Ustaz ya? Ada lagi tambahan? Cukup insyaallah. Cukup ya, insyaallah. Baik pemirsa, untuk Al-Ikhlas kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah kita akan ketemu pada kajian tafsir berikutnya membahas surat yang lain. Kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.